Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita ada kesempatan di hari yang pertama di tahun 2023 untuk dibimbing dan diarahkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang tahun 2023 kita akan ada di bawah tema besar yaitu God's Way. Boleh ditampilkan? Oke. Nampaknya kurang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan ada untuk diarahkan dalam sebuah tema bagaimana kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Sebab kita tidak mungkin berjalan di luar daripada maksud Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Dan karena itu pasal 14 di dalam Keluaran pasal 14 akan menjadi perenungan selama hampir 1 bulan ini saya akan khotbahkan. Nah, pasal 14 ayat 1 sampai 2 hari ini saya khotbahkan dengan subtema Tuhan, hamba Tuhan, dan umat Tuhan. Bagaimana kita berjalan di dalam jalan Tuhan, bagaimana seorang hamba Tuhan juga berjalan di dalam tuntunan Tuhan, dan bagaimana juga umat Tuhan itu berjalan di dalam jalan dan tuntunan Tuhan. Nah, kita akan lihat Keluaran pasal 14. Keluaran pasalnya yang ke-14. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, tapi saya akan fokus untuk nanti membahas di dalam 2 ayat saja, yaitu ayat 1 dan 2 di dalam khotbah pembuka tahun ini. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada hambaku, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Ya, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami?
dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Ojo wedi, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Bapak Ibu, saya menggambarkan perjalanan kita sepanjang tahun 2023 ini seperti perjalanan yang sedang dilakukan oleh orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Mesir adalah tempat penderitaan, tempat perbudakan, tapi Kanaan adalah tempat yang penuh dengan berkat. Dikatakan Alkitab penuh dengan susu dan madu. Saya mau katakan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan kita memasuki hari yang pertama di tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian, karena ini ada panjang ayatnya, maka saya mau memberikan kepada kita pembahasan secara bertahap. Jadi pasal 14 ini saya akan khotbahkan selama hampir mungkin 4 atau 5 kali akan saya khotbahkan dengan berurutan. Sehingga kita dapat berkat-berkatnya lebih dalam dan kita nanti akan melihat bagaimana firman Allah itu ternyata punya kekayaan yang luar biasa waktu kita memperdalamnya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita baca Alkitab ini, kita akan melihat ada 3 pihak. Ada tiga pihak yang di dalam cerita Alkitab ini yang akan kita soroti. Yang pertama adalah dari pihak Tuhan. Yang kedua adalah dari pihak hamba Tuhan. Dan yang ketiga adalah dari umat Tuhan. Nah, dari sisi Tuhan mari kita lihat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan. Setiap Musa hendak memimpin umat Israel, Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan menyampaikan sesuatu pesan kepadanya. Setiap hal yang akan Tuhan juga mau nyatakan kepada umat Israel, dia tidak sembunyikan kepada Musa, tapi dia memberitahukannya kepada Musa. Dan kita lihat bagian yang pertama ini adalah di pihaknya Tuhan. Tuhan itu berfirman untuk Musa, tetapi sebenarnya firman itu ditujukan kepada umat Israel. Nah, Tuhan yang berfirman juga sama kepada kita. Maka di sepanjang tahun ini, kita butuh hidup kita ini adalah kebutuhan utamanya adalah Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dan membutuhkan firman-Nya. Saya ulang sekali lagi. Untuk pokok yang pertama ini, kalau Tuhan berbicara kepada umat Israel melalui Musa, maka sama halnya juga dengan kita. Kita tidak mungkin akan menjalani sepanjang tahun 2023 ini tanpa Tuhan dan tanpa firman. Kalau ada orang yang berani menjalani tahun 2023, tidak ada Tuhan, tidak ada firman, ini merancangkan kecelakaan besar untuk hidupnya. Itulah sebabnya mengawali tahun kita mencari waktu dengan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Untuk hidup kita sekali lagi kita membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Siapa Tuhan? Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Maha kuaos. Artinya seluruh kuasa ada pada Tuhan. Kita bukan orang berkuasa. Kita orang yang lemah. Kita orang yang tidak mampu. Tetapi kita
mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan yang maha kuasa. Karena kita lemah, kita membutuhkan kekuatan yang lebih daripada yang kita punya. Itulah sebabnya, maka kalau ada manusia berani berjalan tanpa Tuhan, berarti orang ini tidak punya kemampuan untuk menjalani sepanjang tahun hidupnya. Maka kalau ada orang yang berjalan tanpa memiliki kekuatan, maka yang terjadi dari waktu ke waktu dia akan terus mengalami kelemahan dalam hidupnya. Dari waktu ke waktu dia akan gagal dan gagal dan gagal dan tidak pernah bangkit. Karena apa? Karena dia remehkan Tuhan. Dia tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, orang yang betul-betul fokus kepada Tuhan akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup. Nah, Bapak Ibu lihat di dalam bagian ini. Kita berada di bawah kekuasaannya. Kita berarti berada di bawah kekuasaannya. Nah, kalau bicara tentang kekuasaan itu kan teritorial, geografi. Kalau Kota Malang itu dipimpin oleh wali kota, maka kekuasaannya ada di peta yang sudah ditentukan wilayahnya. Dia tidak bisa lompat keluar untuk mengurus di luar daripada wilayahnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau negara Indonesia ada batas wilayahnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sekarang sudah ada penunjukan batas-batas wilayahnya. Ketika ada wilayah kita yang dicaplok diambil orang-orang lain, maka penguasa, yaitu penguasa daripada negara Indonesia, berhak untuk melakukan upaya untuk mencegahnya. Maka kekuatan armada dari laut kita dikerahkan untuk menyongsong mereka yang hendak masuk di dalam wilayah yang disebut dengan zona ZEE, yaitu zona ekonomi eksklusif, yang itu 12 km itu menjadi hak dari negara Indonesia, dari batas wilayahnya. Dan ketika kemudian ada bangsa lain masuk di wilayah itu, maka penguasa berhak untuk melakukan tindakan untuk mengamankan wilayahnya. Bapak Ibu, kita ada di bawah kekuasaan Tuhan. Itu berarti kita ada di dalam teritorialnya Tuhan. Itu berarti 24 jam dia penguasa itu senantiasa memantau kehidupan kita, senantiasa mengetahui setiap perjalanan daripada hidup kita. Kita serius dengan dia, kita main-main dengan dia, kita betul-betul menganggap dia penting, kita menganggap dia adalah hal yang biasa. Tuhan tahu, maka orang yang meremehkan Tuhan, hidupnya juga diremehkan di dalam campur tangan Tuhan. Maka jangan meremehkan kekuasaan Tuhan. Ketika kita meremehkan kekuasaan Tuhan, kita tidak dapat menikmati kekuasaan. Nah, kekuasaan Tuhan itu mengintervensi kita. Kekuasaan Tuhan itu melindungi kita. Penguasa itu memberikan kepada kita pengkaferan terhadap berbagai macam serangan yang dapat mengganggu keselamatan kita. Nah, ketika kita bicara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kita butuhkan dan dia berkuasa atas hidup kita, maka biarkan seluruh hidup kita itu betul-betul diintervensi oleh Tuhan. Tidak ada bagian dari hidup kita yang terlewati dari pengamatan Tuhan. Nah, itulah sebabnya orang yang sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam hidupnya, dia juga harus sadar bahwa hanya ada satu penguasa tunggal dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Maka kalau dia sadar Tuhan adalah penguasa tunggal dalam hidupnya, tidak ada bagian dari hidupnya itu yang perlu dikhawatiri. Kenapa? Tuhan itu memantau. Tuhan itu melihat 24 jam. Dia mengamati, dia melihat. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan kepada milik kepunyaannya. Karena itu tidak usah khawatir kita. Sepanjang tahun yang kita jalani, di tahun 2023, kita ada di bawah kuasa Tuhan yang maha kuasa. Maha kuasa itu artinya melebihi daripada segala kuasa dari manusia. Melebihi daripada segala kekuasaan teritorial di dalam satu negara. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan atas bumi. Nah, kalau Tuhan itu yang berkuasa atas kehidupan kita, maka apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Persoalannya sekarang ini, apakah kita betul-betul dalam hidup itu betul-betul cari dengan sungguh Tuhan itu? Karena Tuhan tidak akan pernah mengerjakan sesuatu kalau kita tidak pasrahkan kepada dia.
Tuhan tidak akan pernah lakukan apapun kepada kita. Dengar yang saya katakan. Tuhan tidak pernah melakukan apapun dalam hidup kita kalau kita tidak serius dengan Dia. Sekali lagi saya mau katakan. Karena itu banyak orang yang menjalani hidup kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri tidak serius dengan Tuhan. Tapi menuntut Tuhan untuk serius memberkati hidup mereka. Nah ini harus ada keseimbangan. Kita itu selalu melihat Tuhan itu pasti tolong. Tapi bagian kita pasti tidak kita juga berserah. Itu hal yang harus seimbang terjadi di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, yang terjadi umat Israel itu nampaknya tidak butuh Tuhan. Bahkan Musa pun yang menyampaikan firman kepada mereka, itu seolah-olah firman itu gak ada gunanya bagi mereka. Apa yang mereka katakan? Lebih baik kami kembali ke Mesir. Lu enak di Mesir. Lebih baik kami diperbudak di Mesir. Itu kan bicara lebih baik saya hidup tidak dipimpin oleh Tuhan. Lebih baik saya hidup tidak dipimpin oleh hamba Tuhan. Saya mau jalan sendiri. Lek Gusti ngomong, yo karepmu dalano dewe. Lajur awak dewe. Kalau Tuhan biarkan kita hancur kita. Itulah sebabnya sebenarnya persoalannya bukan di Tuhan. Persoalannya ada di kita. Persoalannya ada di kita. Umat Israel ini loh dirancang Tuhan, dilepaskan dari perbudakan di Mesir, dilepaskan dari penderitaan mereka, dibebaskan mereka dari tekanan hidup, dibawa ke tanah Kanaan. Tapi untuk menikmati hidup yang enak, yo ono sorone dhisik. Sorone apa? Diproses sama Tuhan. Kenapa? Karena mental budak masih ada. Mentalnya mental apa? Mental masih bergantung kepada kekuatan sendiri. Maka sekarang mereka diproses oleh Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lah itu tidak gampang. Lah kita ngomong tuh aku percaya karo Gusti. Lo percaya karo Gusti, percaya kepada Tuhan itu diproses waktu kapan? Waktu dia menjalani hidup. Waktu dia dalam keadaan sulit. Waktu dia dalam keadaan senang, itu tidak apa-apa, semua orang juga bisa. Tapi umat Israel, baru saja mereka keluar dari tanah Mesir, langsung ada tentara Mesir dari belakang. Ada 600 tentara dengan seluruh kelengkapannya, hendak menyerang umat Israel. Di depan mereka ada laut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di depan ada laut, di belakang ada tentara. Mau ke kiri tidak bisa, mau ke kanan tidak bisa. Mau menyeberang lautan tidak mungkin, mau menghadapi orang Mesir tidak mungkin, mentok. Tapi masih ada sesuatu hal yang luar biasa, itu yang kita lihat. Maka kita itu tidak mungkin tidak butuh Tuhan. Kenapa? Waktu kita mentok kiri dan kanan, kita hanya punya satu jalan lagi, yaitu kepada Tuhan. Katakan, makanya sementok-mentoknya kita menjalani hidup, selalu ada jalan bagi dia. Nah sekarang persoalannya, kita membutuhkan dia dengan sungguh atau tidak. Nah bukan hanya kita membutuhkan Tuhan, tapi kita juga itu membutuhkan firman. Kita membutuhkan firman. Tapi sebelum saya masuk kepada membutuhkan Tuhan dan membutuhkan firman itu satu paket. Tidak ada orang yang bilang dia butuh Tuhan tapi tidak butuh firman. Itu tidak ada. Satu paket itu. Maka setiap saya bangun pagi, saya selalu diingatkan kepada lagu ini. Setiap bangun pagi, tidak mungkin tidak itu. Saya selalu nyanyiin lagu apa? Walaupun di dalam batin saya nyanyi, walaupun juga tanpa suara. Kadang-kadang saya nyanyikan itu karena apa? Sudah menjadi hari-hari. Saya nyanyi itu, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, sebuah pengakuan. Ya Tuhan, setiap jam aku butuhkan Engkau. Aku memerlukan Engkau setiap jam dalam hidup saya. Karena Engkau yang memberi kepada saya sejahtera. Dan sejahtera yang Kau beri kepada saya hari ini, itu penuh, full. Kita selalu berharap setiap hari HP kita itu penuh. Ya kan? Cas itu baterainya penuh. Kenapa? Supaya bisa untuk beraktivitas dan searching kemana-mana,
untuk mengadakan kegiatan di media sosial. Bapak Ibu, kalau kita tidak full di dalam pertolongan Tuhan, ya itu kadang-kadang tidak nyambung. Ya, putus. Maka saya menyanyikan itu tiap hari. Saya menyadari, saya butuh Tuhan setiap hari. Setiap jam ya Tuhan, di Kau kuperlukan, maka ku datang kepadamu juru selamat. Mohon berkat-Mu hari ini. Mohon restu-Mu hari ini. Kalau ada orang menjalani hidup tanpa minta restu dari Tuhan, maka hari-hari yang dilewatinya menjadi hambar. Jadi hambar. Jadi hambar. Ada yang hilang. Sama seperti bikin sayur, tidak ada garam. Hambar. Ada kelihatan melakukan sesuatu, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Ada kelihatan berkat, kita dapatkan, tapi kita tidak bisa menikmati berkat-berkat itu dengan nikmat. Mengapa? Karena itu tadi. Restunya Tuhan itu kita butuh dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, bagian yang pertama, pihak yang pertama yang kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan. Tuhan yang seharusnya menjadi kebutuhan umat Israel, tapi ditolak oleh umat Israel. Tapi yang kedua, apa yang mereka butuhkan dari Tuhan? Sebenarnya sama juga dengan yang kita butuhkan. Apa itu? Selain seseorang mengatakan dia butuh Tuhan, berarti pada yang saat yang sama juga dia butuh firman. Firman itu kan semacam wejangan. Tapi dia lebih tinggi daripada sekedar wejangan. Firman itu adalah kata-kata Tuhan. Berarti kalau kata-kata Tuhan berarti kan Tuhan mau menuntun kita. Nah, kalau Tuhan mau menuntun kita berarti pasti kalau dari Tuhan itu mesti benar. Tidak mungkin salah. Maka kalau ada orang yang berani hidup menjalani hari, menjalani tahun yang baru, tanpa dia dengan firman Allah, maka orang ini akan mudah tersesat jalan. Maka mudah pikirannya dibelokkan. Maka mudah pikirannya menjadi galau. Maka mudah hatinya menjadi kacau. Kenapa? Karena nggak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan, namanya aja tuntunan. Ada peta yang menuntun dia untuk berjalan secara tepat, secara benar. Maka firman Tuhan datang kepada umat Israel. Begini loh yang harus kamu lakukan. Ojo wedi, jangan takut. Kamu akan diam saja, aku yang akan bertindak. Memang kenyataannya begitu. Mereka tidak berdaya, mereka tidak buat apa-apa. Tapi Tuhan yang bertindak atas mereka, mereka menikmati sebuah pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bagaimana laut yang begitu sulit untuk mereka bisa pikirkan, bisa jadi jalan bagi mereka. Makanya hidup itu kalau bersama dengan Tuhan, yang tidak dapat masuk akal di kita, itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu khotbah saya yang kemarin kan, kita harus punya pengharapan untuk menjalani tahun 2023. Kalau tidak punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, ya sudah. Kita akan menjadi orang yang sama dengan orang dunia. Yang ngerzulu tiap hari, yang ngeluh tiap hari, yang nyalain Tuhan tiap hari, nyalahkan orang tiap hari. Kenapa? Karena orang yang tidak punya pengharapan, tidak melihat sebuah masa depan yang dirancang Tuhan buat hidup. Tapi berbeda dengan kita. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bukan hanya butuh Tuhan, tapi juga secara bersama mestinya orang yang mengatakan dia membutuhkan Tuhan, berarti dia juga membutuhkan firman. Karena firman Tuhan adalah penuntun di hari-hari hidup kita. Tanpa firman Tuhan, tidak ada tuntunan untuk hidup kita. Jika tidak ada tuntunan dari firman Tuhan, maka kita akan salah jalan dan akan tersesat. Dan jika kita tersesat, maka kita akan hilang dan mengalami kesulitan hidup. Berarti kita pada saat kita mengatakan saya butuh Tuhan, pada saat yang bersamaan kita juga makin bersungguh-sungguh mau dan lebih sering untuk mendengar firman-Nya. Maka tidak usah bosan. Ada orang yang kemudian menjadi bosan ketika mendengar firman Tuhan. Kenapa kalau nonton sepak bola bisa berjam-jam, tapi untuk mendengar firman Tuhan orang kadang-kadang tidak bisa bertahan. Makanya ada kadangkala di gereja-gereja tertentu ibadahnya 1 jam saja. Mengapa? Kenapa? Sebab kalau terlalu panjang nanti jemaatnya itu nanti bosan.
Nah, justru kita diajar supaya kita ini bisa setia belajar firman. Kapan itu? Ya dalam saat-saat ibadah seperti ini. Kenapa? Di sini kita dilatih. Kita berlatih untuk bisa menikmati firman Tuhan. Kita berlatih untuk bisa mendalami firman Tuhan. Ini penting sekali. Ketika orang ada tanda-tanda mulai bosan dengan firman Tuhan, saya bertanya, dia betul tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup? Kalau dia sudah mulai bosan dengan firman Tuhan, saya bertanya, apakah dia betul-betul membutuhkan Tuhan dan firman dalam hidupnya? Makanya saya mengkoreksi juga. Kadang-kadang, Pak, jangan khotbah terlalu lama-lama, cuma 15 menit saja, Pak. Loh, 15 menit tinggal baca, kemudian kalau begitu ya sudah, kita tinggal baca Alkitab, sudah pulang aman, sejahtera, kita sudah selesai. Kenapa? Karena justru kita kekurangan waktu ketika kita hari-hari hidup kita. Tuhan sediakan layanan kepada kita. Melalui apa? Melalui ibadah. Melalui persekutuan kita. Di situ Tuhan cas kita. Bapak Ibu kan lebih penuh kita dicas, lebih membuat kita bisa stabil dalam menjalani hidup. Tapi jarang dicas, kita akan mengalami keadaan yang sulit pada akhirnya. Kenapa? Nggak ada di pikiran kita firman. Tidak ada yang menguasai hati kita. Yang menguasai hati kita berita buruk. Yang menguasai hati kita apa? Keadaan tetangga yang susah. Yang menguasai hati kita situasi dunia. Maka hati kita akhirnya menjadi goncang. Goyah iman kita. Karena tidak ada firman. Maka saya mau katakan kepada kita. Pihak yang pertama yang kita bicarakan ini adalah pihak Tuhan. Tapi juga di kita waktu bicara tentang Tuhan. Berarti kita bicara kita butuh firman Tuhan. Amin. Amin. Maka manusia dalam hidup membutuhkan firman. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dan kita juga tidak dapat hidup tanpa firman. Orang yang mengabaikan Tuhan berarti tidak peduli hidupnya. Ibaratnya itu adalah seperti seorang bayi yang baru lahir, harus terus-menerus bergantung kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Seperti itu kita. Kita tidak mungkin menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Kita tidak akan mungkin menjadi seorang anak yang tumbuh seperti seorang bayi itu. Ditinggal sama ibunya tiba-tiba sudah jadi besar. Tidak ada. Coba Yohanes waktu lahir. Waktu dia lahir kemudian biarkan dia jalan sendiri. Dia cari susu untuk dirinya sendiri. Dia masak untuk dirinya sendiri. Begitu ya Bu? Enggak. Sampai hari ini orang tuanya masih berjuang. Dia mikir tentang masalah kebutuhannya? Enggak mikir dia. Enggak mikir dia. Siapa yang mencukupkan? Bapak Siapa yang cukupkan? Ibu Pernah Bapak beritahu kepada Yohanes, Yohanes mulai hari ini kamu mikir dirimu sendiri. Loh, lihat, hidup kita itu loh sama Tuhan itu. Ada waktunya Tuhan full memikirkan kita secara penuh. Tapi lama-lama kita dimandirikan supaya menjadi dewasa. Iya kan? Betul atau tidak? Masa selamanya akan tinggal dengan Bapak? Kan tidak kan? Tapi tinggal dengan Tuhan ya selama-lamanya. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya sudah mandiri, saya tidak butuh Tuhan. Saya sudah bisa berjalan sendiri. Wah, cari celaka. Gak ada yang begitu. Karena itu dalam hidup kita sekalipun merasa bahwa kita sudah dicas, kita butuh juga untuk dicas. Makanya selama Natal itu saya cari kesempatan untuk bisa hadir di ibadah yang dilaksanakan oleh gereja-gereja sahabat kita. Yang pas kosong saya. Kenapa? Lah saya juga perlu dikhotbahi. Lalu saya terus berkhotbah, saya tidak pernah dicas. Kapan saya dikhotbahi? Ya kan? Karena itu yang khotbah-khotbah di sini, saya duduk di situ. Tidak usah khawatir. Khotbahkan apa yang memang disiapkan. Tidak perlu khawatir, Pak Adili nanti gimana. Tidak usah. Karena saya sementara belajar juga untuk bisa dididik Tuhan melalui pengajaran, melalui apa yang orang lain sampaikan. Jangan pikir, wah karena sudah Pak Adi ini sudah sekolahnya sampai setinggi itu pasti tidak butuh firman. Siapa yang bilang tidak butuh firman? Karena setiap orang dalam hidup sampai mati, dia pasti butuh firman untuk hidupnya. Itu seperti asupan makanan. Nah, ada orang yang bilang begini,
Sudah, cukup Pak, 1 kali 1 minggu aja. Itu sama dengan 1 kali makan untuk 1 minggu. Oh, silahkan dicoba. 1 kali makan dalam 1 minggu kan hemat kan? Tapi 1 kali makan dalam seminggu, di hari yang ke-7, masuk rumah sakit, biayanya lebih besar daripada biaya makan. Makanya dalam hidup itu, ikut Tuhan ini kelihatannya apa? Kita dituntut harus begini, harus begini, harus begini. Maksudnya apa? Supaya kita tetap sehat, waras secara rohani. Amin. Supaya kita jangan sakit dan menjadi persoalan di tengah-tengah dari orang di sekitar kita. Kenapa? Bermasalah hatinya. Hatinya bermasalah karena apa? Karena tidak dituntun oleh dawe Gusti. Lek dituntun ambek dawe Gusti, ambek firmane Gusti, mesti tertuntun secara baik. Haleluya. Gimana? Kita akhiri khotbahnya? Ini mesti berlempar-lempar itu. Saya kalau persiapan tuh mesti berlembar-lembar. Tapi bukan berlembar, di HP saya itu memang banyak. Gitu. Bapak dan Ibu, orang yang mengabaikan firman Tuhan sama dengan bayi yang tidak mendapat asupan ASI atau susu formula. Sekarang kan ada susu formula. Maka dia tidak akan bertumbuh secara rohani. Maka orang Kristen tanpa firman, saya pastikan tidak akan bisa bertumbuh. Dia jadi seperti pohon bonsai. Tahu pohon bonsai? Wow, dipupuk dia tetap segitu-gitu aja. Tetap segitu aja. Tapi dia puas. Kenapa? Ya memang ini keunikan saya. Ada orang Kristen seperti ini. Cukup saya di sini, cukup Pak. Tidak perlu ke gereja Pak. Yang penting saya taat firman. Nah ini, nanti saya akan bahas. Ada model orang Kristen begitu. Gak apa-apa Pak, yang penting saya baik, berbuat baik kepada orang. Gak ke gereja gak apa-apa. Kita lihat ayatnya nanti. Apa memang ada ayatnya begitu? Firman Tuhan memberikan pertumbuhan kepada kita. Amin. Kalau ingin bertumbuh, maka kita harus mencari firman. Tanpa firman, manusia tidak bisa bertumbuh. Dengan firman, pasti. Jadi kalau tanya, kenapa saya tidak mengalami pertumbuhan rohani? Kemungkinan besar karena kurang firman. Maka kurang sehat. Kalau anak-anak, kenapa anaknya kurang sehat? Karena kurang gizi, kurang vitamin. Ketika orang diberi vitamin, dia tambah sehat. Nah, coba senggol kiri kanan. Vitamin rohaninya cukup apa tidak? Ya, perlu obat herbal. Ya. Saya ini dulu agak kurus orangnya, agak kurus. Ya. Nah, memang kalau seandainya sudah berkeluarga itu terawat. Ya. Makanya bapak-bapak kalau sehat-sehat itu loh jangan lupa, ada istri yang telah membuat sehat. Karena itu pulang nanti terima kasih ibu sudah masakkan sepanjang hidup pernikahan kita. Kadang-kadang kita ke warung ya, kita beli, bayar, kita terima kasih. Tapi istri masak gratis, tidak dibayar, tidak pernah terima kasih. Ayo pulang nanti ya supaya ibu-ibunya itu kelihatan lebih bersemangat ya dalam menjalani hari-hari. Disemangati, terima kasih ya untuk masakan hari ini. Masakan rawonnya enak. Ini setelah ini pasti dimasak yang enak. Kita sering nyanyi, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam, terus ku pegang perintah-Mu dan ku lupakan. Gitu. Enggak, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Nyenang no hati Gusti kita. Bukan nyenangkan hati orang, nyenangkan hati Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan nyenang no hati
orang di sekitar kita saja, tapi yang utama nyenangno hati Gusti. Amin apa amin? Ya amin. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Berarti kalau kita ngomong, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi enggak ngelakoni, enggak melakukan firman-Nya Tuhan. Tuhan bilang apa? Bohong lu. Cuma kadang-kadang kita enggak dapat itu langsung gitu loh. Kalau Tuhan langsung memberikan kepada kita respon terhadap yang kita lakukan, mungkin kita ya agak stres kita pada akhirnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita langsung itu dikoreksi orang itu kadang-kadang kita tidak siap. Tapi Tuhan itu memberikan cara, melalui apa? Melalui orang lain, melalui sahabat, melalui teman, melalui hamba Tuhan. Tuhan pakai itu untuk kita. Jadi kita tidak hanya membutuhkan Tuhan, tetapi juga membutuhkan firman Tuhan. Tetapi kita tidak hanya berhenti mendengar firman Tuhan, tetapi lanjut apa? Lanjut dengan melakukannya. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan, kita dibuat terlatih. Ini saya ulang berkali-kali. Waktu kita melakukan firman Tuhan, kita dibuat terlatih. Dilatih kita. Jadi di sini belum berlatih kita. Belum berlatih. Kita baru mendengar di sini. Kapan latihannya? Waktu pulang di rumah. Kapan latihannya? Waktu di tempat kerja. Kapan latihannya? Pada waktu di tempat kita beraktivitas. Di situ firman Tuhan ini mulai dilatih. Nah, kadang kita bisa gagal. Belajar sabar. Belajar sabar itu bukan di sini. Kalau di sini sabar-sabar. Gak ada yang marah-marah sementara ibadah. Gak ada. Tapi pulang karena belum matang masakan. Wah, itu bisa sudah mulai naik tuh tensinya. Nandi wae awakmu iki. Kok saya turun mateng kayak baru pulang gereja sudah emosi gara-gara nasi belum matang. Nah, di situ latihannya. Jadi sebenarnya kapan orang dilatih untuk berlatih latihan tentang firman? Kapan itu? Bukan di sini. Di sini kita lagi belajar mendengar firman. Tapi kapan prakteknya? Waktu kita pulang di rumah. Bisa di dalam mobil, bisa di dalam sepeda motor, bisa tukaran. Waktu pulang dari gereja. Hanya karena apa? Hanya karena gasnya kurang pas selera istrinya. Ojo kenceng-kenceng. Loh, ini loh masih pelan. Loh ya ojo kenceng. Wes tak omong ojo kenceng. Wah, akhirnya sampai di rumah. Tadi dapat firmannya luar biasa. Sampai di rumah jadi bubrah semua. Nah itu praktek di situ loh. Loh, kita ini dalam hidup ini kadang-kadang itu di sini kita dapat berkatnya. Tapi di tengah jalan itu setan pakai berbagai macam cara untuk membuat hilang itu firman Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya mau nang gereja. Kenapa? Loh kok mari pulang sekolah, pulang gereja malah tukaran. Enak anda gereja. Tidak ada masalah. Wah, aneh ini kadang-kadang. Aneh kadang-kadang. Dan itu tantangannya. Waktu kita memang betul-betul berlatih dalam hidup. Nah, gini, dalam praktek kadang belum selesai dengan standar firman. Tetapi kita terus belajar praktek sehingga makin terlatih hidup oleh firman Tuhan. Jika kita berhasil melakukan firman, ingatlah, karena itu hasil dari terus berlatih dan terus praktek. Kalau mendengarkan begini semua pasti senang, pasti diberkati, pasti mengerti. Tapi waktu praktek itu sama dengan orang dapat teori masak. Waktu masak kadang-kadang hasilnya tidak seperti yang dipikirkan. Lalu diulang lagi, mungkin ada resepnya yang kurang pas. Maka diulang lagi sampai menjadi sempurna. Nah, untuk sempurna itu berapa kali harus habis itu modalnya dulu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah marah kalau kita belum sempurna. Tapi Tuhan tidak memberikan dukungan kepada kita apabila kita berhenti. Nah, Tuhan beri dukungan kepada kita semangat kalau kita terus belajar untuk praktek. Ada orang mau masak yang enak, tapi tidak pernah memulainya dengan sesuatu hal yang sederhana. Tidak ada. Bu Simon itu tidak tiba-tiba jadi jago masak. Enggak kan? Yang jago dulu itu adalah Pak Simon. Tapi ibu sekarang jadi dapat ilmunya karena belajar. Ya kan Bu? Nah saya juga pintar masak.
Istri saya selalu bilang, oh kalau untuk yang jenis ini, jenis makanan yang ini, itu hanya bisa di tangannya Pak Adi yang enak. Nah itu diakui sama istri saya. Istri saya enggak. Saya cerita ini benar ini istri saya ada di sini. Kalau saya bohong, boleh dites. Kalau jenis ini, itu hanya tangannya Pak Adi yang bikin enak. Maka waktu saya mengerjakannya, ayo coba dites. Kayaknya kita perlu lomba untuk masak-masak, bapak-bapak. Nah, hidup kita sebenarnya berlomba untuk menghasilkan yang terbaik. Berlomba menghasilkan yang terbaik, nyenangno hati Gusti. Maka kita menghasilkan kualitas hidup yang berbeda dari praktek. Maka kita berlatih tiap hari. Tuhan tidak pernah nyalakan kita hanya karena kita ada kesalahan kecil dalam mengerjakannya. Tuhan masih kasih kesempatan untuk memperbaiki. Nah, makanya kita kadang-kadang stres, maunya sempurna. Tidak ada sempurna itu kalau kita tidak diproses dari awal. Nah, kadang-kadang kita berharap orang lain itu berubah drastis, tiba-tiba jadi luar biasa baik. Tidak ada, prosesnya pelan-pelan. Ya, ada orang, Pak saya mau berhenti merokok Pak. Berhenti merokok karena apa? Karena dimarahi terus sama istrinya. Dia berhenti merokok. Dia berhenti merokok. Tapi setelah 1 bulan tidak merokok, lebih hebat lagi rokoknya. Kenapa? Tertekan hatinya, tertekan batinnya. Bukan karena kesadaran. Nah itu. Tapi kalau kesadaran, makanya saya menghargai orang yang berjuang. Pak, saya tidak bisa berhenti, Pak. Saya jujur tidak bisa berhenti. Tapi saya berusaha pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai pada akhirnya dia berhenti. Satu kali saya berkunjung. Tidak sempat matikan rokoknya. Jadi disimpan di belakang. Bapak Ibu bisa tersembunyi? Tidak, ngepul di belakang kelihatan asapnya. Dan saya ajak bicara terus berkurang ujungnya rokoknya. Saya terus ajak ngomong, nggak ada kesempatan dia untuk isap. Terus saya ajak ngomong, saya tetap berdiri di situ depan rumahnya. Kenapa? Tiba-tiba sudah habis. Pak, Bapak ini tidak perlu takut sama gembalanya, sama pendetanya. Tidak perlu takut. Kalau Bapak kesulitan untuk melepaskan masalah rokoknya, Bapak yang penting ada upaya dan perjuangan. Saya hargai Bapak. Saya tidak bilang jangan merokok. Tidak. Karena apa? Kalau saya bilang jangan merokok, sementara Bapak sendiri itu tidak ada niat untuk berhenti. Bapak saya kan pulang setelah itu Bapak 5 bungkus lagi habis. Tapi kalau kesadarannya datang dari diri, Bapak pelan-pelan. Bapak berjuang, saya doakan. Jadi saya tidak pernah merayu orang perokok. Kenapa? Karena orang merokok itu ada nikmatnya katanya. Ada nikmatnya. Bagi perokok itu susah untuk ditinggal. Maka saya katakan, orang merokok itu karena apa? Sudah biasa kan? Nah, coba kita pakai positifnya. Kalau orang sudah terbiasa dengan firman Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Nah, sekarang pilih yang melepaskan rokok atau melepaskan firman. Nah, itu kebiasaan itulah yang harus dilatih. Kita berlatih. Nggak bisa Pak, masih 10 batang Pak, nggak apa-apa. Kurangi lagi, minggu depan lagi. Berjuang. Tuhan pasti tolong orang yang mau berjuang. Berlatih itu ada prosesnya. Betul atau tidak? Nah, betul. Bapak Ibu ini sudah 8:30. Bagaimana, kita akhiri? Karena sudah ada pengantarnya. Kalau cepat-cepat nggak boleh. Bapak Ibu ini penting bagi kita. Jadi contoh, ingat ya. Contoh ya, saya kadang-kadang gini, dalam hidup ada orang yang berkata begini, yang penting tuh praktek. Yang penting praktek, yang penting saya berbuat baik. Soal masalah ibadah dan tidak itu soal kedua. Loh, salah ini pemahaman ini. Kenapa? Karena orang itu praktek kalau dia memiliki pemahaman yang benar dulu. Kalau dia ternyata praktek hanya supaya dilihat orang baik, ini salah pemahamannya. Salah pemahamannya. Contoh, firman Tuhan di Keluaran pasal 20 kan katakan begini, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Pada hari yang ke-7, hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan apapun. Jangan melakukan apapun. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, bahkan hewanmu suruh istirahat. Itu kalau di Keluaran pasal 20 itu terlalu ketat di perjanjian lama itu. Artinya apa? Ini salah-salah diterjemahkan. Jadi gini, walaupun saya tidak ke gereja, namun saya tetap berbuat baik, itu cukup. Berarti dia tidak paham bahwa pergi beribadah itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Hukumnya bukan hukum sunnah, hukumnya wajib. Jadi kalau orang Kristen tidak beribadah, berarti ada yang salah dalam pemahaman. Makanya orang itu kadang-kadang, seonok minggu depan itu masih ada. Hari Minggu itu kan berulang, ini kan baru minggu pertama di tahun 2003. Masih ada 51 minggu lagi. Nah ini ayatnya berarti salah paham. Waktu salah paham, maka prakteknya begitu. Nggak apa-apa, sekali-sekali bolos, nggak apa-apa. Nah ini, pemahaman yang salah menyebabkan pada akhirnya praktek yang salah. Memang dia baik, memang dia lebih baik. Tapi cara memahami tentang baiknya adalah untuk dinilai orang, bukan sebagai sebuah ketaatan kepada Tuhan. Lah, kalau begitu, dia tidak baik kepada Tuhan. Dia baik kepada orang, tapi dia tidak baik kepada Tuhan. Tidak baiknya di mana? Dia tidak taat ambil Gusti. Lah Gusti ngomong, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja. Lah justru malah Tuhan diabaikan. Iya kan? Nah makanya pemahaman kita akan mempengaruhi tindakan kita. Tapi jangan loh setelah pulang dari gereja ini, ya langsung kita ngomong kepada misalnya keluarga, awas awak muda taat sama firman. Jangan. Karena apa? Harus ada kesadaran yang datang dari diri. Nah, contoh lain lagi soal memberi perpuluhan ya. Saya tidak pernah berkhotbah soal perpuluhan. Tapi saya ngomong ini. Saya ngomong. Perpuluhan itu wajib atau pilihan? Nah ini loh saya tanya ini. Perpuluhan itu wajib atau pilihan? Baru 2 orang loh yang jawab, wajib. Saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Perpuluhan itu wajib atau pilihan? Wajib. Maleakhi 3 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Itu jelas kan? Itu jelas. Tapi kan saya bagi-bagi Pak. Saya bagi ke teman saya bagi kepada yang butuh. Iya kan Pak? Kan tidak apa-apa Pak. Loh, ayatnya di mana itu? Ayatnya balik lagi tuh, lihat firmannya. Makanya orang kadang kala itu, waktu pemahamannya salah, prakteknya juga salah. Kenapa prakteknya salah? Karena pemahamannya salah. Ada lagi yang beri perpuluhan begini. Setelah semua keluar pengeluarannya, misalnya dapat uang 3 juta. Semua pengeluarannya sudah habis, 2,5 juta, maka tinggal 500.000. Dari 500.000 itu dia ambil perpuluhan. Jadi 500.000 berarti 50.000 perpuluhan. Nah ini pemahamannya benar atau salah? Karena ada yang praktek seperti ini. Pak, Bapak ini mengawali tahun kok ngomongnya perpuluhan Pak. Enggak ada pengaruhnya sama Pak Adieli. Enggak ada pengaruhnya. Karena apa yang kita berikan, itu akan berpengaruh kepada hidup kita. Enggak ada pengaruhnya kepada Pak Adieli. Enggak ada pengaruhnya. Beda kalau gereja karismatik, ya Pak ya. Kalau gereja karismatik tertentu ya, perpuluhan itu lari kepada hamba Tuhan. Kalau semua perpuluhan Bapak Ibu lari kepada Pak Adieli, wah cepat kayanya. Tapi gereja kita mengajarkan, bukan itu yang kita ajarkan di sini. Yang ditekankan utama sekali, orang mempunyai sebuah tanggung jawab kepada Tuhan. Saya juga sama.
Saya bertanggung jawab juga kepada Tuhan terhadap apa yang saya khotbahkan. Dan harus praktek. Amin. Nah, karena itu saya tidak suka memanfaatkan orang. Saya sering dimanfaatkan orang. Tapi saya tidak suka dimanfaatkan orang. Kenapa? Karena apa? Kalau kita kemudian memanfaatkan orang untuk kepentingan kita pribadi, kita bersalah di hadapan Tuhan. Karena apa? Apa yang kita akan kerjakan, kita akan tuai hasilnya. Kalau motif kita tidak benar, maka kita juga dapat tidak benar. Kalau motif kita lurus, maka kita dapat juga hasil. Amin. Ini tambah panas. Berarti kita tidak selesai. Oh. Ini tanda-tanda sudah bagus ini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, Alkitab kita katakan tanpa pengertian. Ini hebat loh Alkitab. Tanpa pengertian, tanpa pemahaman, kebaikan kita itu tidak cukup. Rupanya kita harus punya pengertian yang bagus waktu melakukan sesuatu yang baik. Karena tanpa pengertian itu tidak baik. Nah itu loh firman Tuhan. Baca Amsal pasal 19 ayat 2. Apa itu dikatakan? Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Makanya kalau ke gereja, jangan tergesa-gesa. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Ya. Mazmur 119 ayat 105 katakan apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bahwa firman itu seolah-olah menjadi pelita bagi kaki kita dan seperti suluh bagi jalan kita. Tuhan memberkati. Jadi hanya satu poin hari ini. Apa itu? Bahwa kita bukan hanya butuh Tuhan, tapi butuh firman. Karena ketika kita menikmati firman, kita pasti akan bertumbuh. Poin yang kedua dan yang ketiga, saya akan khotbahkan di